Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo 여러분, kembali lagi di channel Kujin Gamre Official. Jadi kali ini kita masih dalam pembahasan buku teks box IPS topik 2024, yaitu kita akan melanjutkan bab 51. Di bab 51 ini pembahasannya adalah tentang subak saubise. Jadi subak itu adalah penginapan, saubise itu adalah servis atau layanan. Jadi subak saubise adalah layanan penginapan. Ya, mari kita bahas ya pun. Oke, ini ada percakapan antara dua orang, ya, yaitu adalah laki-laki, perempuan dan laki-laki ya pun. Yang perempuan ini berkata, housekeeping 카드가 안 움직여. Kata housekeeping itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu adalah housekeeping ya. Housekeeping itu artinya adalah perawat rumah, maksudnya itu tukang kebersihan itulah ya. Jadi kade itu artinya adalah troli. Jadi kalau kalian di hotel itu kan ada petugas kebersihan yang membawa troli gitu ya, yang didorong itu, itulah yang dinamakan dengan housekeeping kade atau troli kebersihan. Jadi housekeeping 카드가 움직여, maksudnya itu troli kebersihannya tidak bergerak. Jadi yang wanita itu berkata seperti itu. Lalu yang laki-laki ini menjawab, 살짝 당겼다가 앞으로 밀어봐. Jadi kalau ada pola kalimat ini ya, ottaka atau attaka seperti ini, itu artinya adalah, kalau taka itu ketika ya punya, tapi kalau ini attaka atau ottaka ini artinya adalah ketika titik, tapi kemudian titik. Jadi ini kita artikan, salcak 당겼다가, ketika kamu telah menariknya dengan cepat ya, tapi kemudian ya cobalah dorong ke depan. Maksudnya itu ketika kamu telah menariknya dengan cepat, coba dorong ke depan. Seperti itu artinya. Lalu munbab ya pun, tata bahasa yang akan kita pelajari di bab 51 ini adalah tentang attaka atau ottaka. Pola kalimat attaka atau ottaka itu artinya adalah ketika titik, tapi kemudian titik, atau ketika titik, tapi malahan titik. Nanti kita bahas lebih rinci di belakang. Lalu tata bahasa selanjutnya kita akan belajar bentuk banmal. Jadi banmal itu adalah bahasa kasar dalam bahasa Korea. Selanjutnya aoi kosakatanya adalah tentang hotel, bipumsil mulpum kualian aoi. Jadi kosakata yang berkaitan dengan produk ruang perlengkapan hotel. Lalu kosakata selanjutnya adalah tentang gesil 정비 kualian aoi. Jadi geksil ya, geksil 정비 kualian aoi itu artinya adalah kosakata yang berkaitan dengan pemeliharaan kamar tamu. Selanjutnya munwawa 정보, budaya dan informasinya itu adalah tentang 한국의 관광지, itu artinya adalah objek wisata atau tempat wisatanya Korea. Selanjutnya target pembelajaran yang akan kita pelajari itu adalah tentang geksil 정비 업무와 관련한 대화를 할 수 있다. Kita dituntut untuk bisa bercakap-cakap atau bisa berdialog yang berkaitan dengan pekerjaan pemeliharaan kamar tamu. Selanjutnya geksil 정비 중 발생한 문제점에 대해 묻고 대답할 수 있다. Kita dituntut untuk bisa bertanya dan menjawab tentang poin permasalahan yang terjadi di tengah-tengah 정비 pemeliharaan kamar tamu. Sekarang kita lanjutkan yang aoi ya pun, yang kosakata satu ini. Jadi kosakata satu ini adalah tentang hotel, bipumsil mulpum kualian aoi. Jadi kosakata yang berkaitan dengan produk ruang perlengkapan hotel. Yang pertama, bipumsil atau linensil itu adalah ruang perlengkapan ya, ruang perlengkapan atau ruang linen. Yang pertama itu ada kata sugon itu handuk, kata site spray, mokyo kaun itu adalah mantel mandi. Jadi seperti ini ya, mantel mandi itu. Selanjutnya 정소 두구함, kotak alat pembersih, ada 방향 J penyegar udara, ada 마른 걸레 itu adalah kain pel kering. Selanjutnya dekole
kain pel, gitu aja ya, kain pel. Terus ada kata blogger kota. Kata kota itu mencolokkan, ya, mencolokkan, colokan atau mencolokkan steker. Kata peta itu artinya adalah melepas. Jadi kalau blogger kota itu mencolokkan steker, kalau blogger peta itu adalah melepas steker atau melepas colokan ini. Selanjutnya, housekeeping card. Jadi housekeeping itu adalah housekeeping itu ya, card itu troli kebersihan itu yang seperti ini ya Yarmun ya. Jadi kalau kalian di hotel ada orang dorong-dorong gerobak kayak gini itu, ini bukan orang jualan siomay itu enggak ya ini ya. Ini orang tukang kebersihan sedang bawa kayak alat-alat kebersihan itu. Yang pertama kosakatanya adalah mastokirel data, itu artinya adalah menyentuhkan. Kata data itu menyentuhkan, ya, menyentuhkan master key. Jadi kalau kalian di hotel kan kalian dikasih kayak kartu kredit itu ya, itu bukan untuk menarik uang, itu bukan ya, itu untuk membuka atau mengunci pintu itu. Jadi kalau mastokirel data itu artinya adalah menyeken atau menyentuhkan master key. Kalau mastokirel theta itu artinya adalah menghapus master key, seperti itu. Kata suncabi itu adalah gagang, ya, gagangnya. Terus ada sengsu itu adalah air botol, air mineral ini ya, ada aqua gitu aja lah, air aqua. Terus sukoham itu adalah kotak pengumpulan, ya, sampah-sampah ini kalau diambil dimasukkan ke sini. Selanjutnya ada somopum, ya, somopum atau ome nito, itu artinya adalah habis fasilitas ya. Ya, fasilitas habis pakai gitu ya. Terus ini shampoo, ada rinse itu conditioner, ada body wash itu adalah sabun badan ya, sabun cair gitu loh ya. Terus binu itu sabun batangan ini. Terus ada ciak pasta gigi, kata cisol itu sikat gigi. Selanjutnya ada jonwason, saluran telepon, kata keksil itu adalah kamar tamu. Ya, keksil itu cenderung ke kamar tamu ya. Kalau ruang tamu itu bukan keksil tapi gosil. Gosil itu adalah ruang tamu. Kalau keksil itu cenderung ke kamar tamu. Jadi keksil kamar tamu. Terus caundongsik itu adalah kelistrikan. Terus ada cita itu adalah penutup tirai. Jadi menutup gorden itu ya. Jadi menutup gorden. Selanjutnya, almajen gosel kula, pilihlah kosakata yang benar menjangan langsung ngaseo, sempurnakanlah kalimatnya. Kosakatanya kita artikan terlebih dahulu. Kata bipumsil itu adalah ruang perlengkapan. Kata pangyangje itu adalah pengharum atau pewangi ya, pewangi ruangan atau pengharum ruangan. Kata maren gole adalah lap kering. Terus kata housekeeping card itu adalah troli kebersihan. Ya, kita bahas. Oke, yang soal pertama, pange nemseka nanika, dikarenakan muncul bau tak sedap di kamar. Congsohan hue setelah membersihkannya. Jadi pangyang jere kok pulyo juseo, saya mohon untuk menyemprotkan mutlak ya, pengharum ruangan atau pewangi ruangan, seperti itu. Terus nomor 2, keksil chongsoe pilihan mulpumen. Jadi mulpum itu produk atau barang yang diperlukan untuk kebersihan, untuk membersihkan ruang tamu ya. Jadi barang yang diperlukan pada pembersihan kamar tamu itu bipumsile isoyo, berada di bipumsil, ruang perlengkapan. Nomor 3, yuksil mulchongso huenen, setelah kata mulchongso itu artinya adalah pembersihan air, kita artikan adalah menguras ya. Jadi setelah membersihkan air kamar mandi atau setelah menguras kamar mandi, pataki mikraunika, lantainya dikarenakan licin. Kok ya, kata kok itu mutlak maren kolero taka juseo. Jadi mutlak saya mohon untuk mengelapnya dengan menggunakan lap kering ya, lapel yang kering. Nomor 4, Chongso Yongpum Sukon Sengsu Yuchirel Shitko,
객실에 갈 때, jadi saat pergi ke kamar tamu dengan memuat tisu, air mineral, handuk, kemudian barang yang dibutuhkan atau barang yang akan digunakan untuk kebersihan. Housekeeping 카드를 사용하세요. gunakanlah troli kebersihan. Jadi jawabannya housekeeping 카드. Selanjutnya yang munbab ya Yorobun, yang tata bahasa 1 ini. Jadi tata bahasa 1 di bab 51 itu bentuknya adalah attaka atau ottaka. Apa itu attaka atau ottaka? Jadi attaka atau ottaka ditambahkan pada kata kerja untuk menunjukkan bahwa tindakan lain dilakukan setelah satu tindakan selesai. Ya, daripada kalian pusing, pokoknya intinya kalau ada kata kerja belakangnya itu bentuknya itu attaka atau ottaka, itu artinya adalah ketika titik kemudian titik seperti itu aja. Cara merangkainya ya punya. Jadi kata kerjanya itu dirubah dulu ke dalam bentuk lampau lalu ditambah kata taka di belakangnya. Contohnya kayak oda. Oda itu datang, bentuk lampaunya adalah watta. Jadi watta. Jadi itu telah datang. Jadi kalau Oda datang, kalau wattaka itu artinya adalah ketika datang, ya ketika telah datang, kemudian bla 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 apa gitu ya. Terus kalau kata kerjanya itu selain vokalnya itu selain huruf A sama O itu ditambah kata ottaka ya. Taulah kalian ya cara merubahnya ke dalam bentuk lampau itu bagaimana. Pokoknya intinya dirubah ke dalam bentuk lampau dulu lalu ditambah kata di taka di belakangnya. Oke, langsung aja ke contohnya ya Bun ya. Contohnya, Asiamart에 갔다가 ketika telah pergi ke Asia Mart, ya Asia Mart itu adalah warung Asia. Uyoni secara kebetulan telah bertemu orang kampung halamanku, seperti itu. Bawahnya 주워서 점퍼를 입었다가 ketika telah mengenakan jaket, ya sebab dingin ya, ketika telah mengenakan jaket sebab kedinginan, tapi 더워서 kemudian itu malah panas gitu ya. So, lalu 다시 벗었어요. Aku melepasnya kembali atau melepasnya lagi. Yang terakhir, 다라시와 만날 약속을 했다가 ya ketika telah melakukan janjian, maksudnya telah janjian akan bertemu dengan saudara Tara ke Panili Soso, kemudian sebab ada pekerjaan yang mendadak, 취소했어요, maka kami telah membatalkannya. Selanjutnya yang soal nomor 1 ini ya 여러분, 보기와 같이 대화를 완성하세요. Sempurnakanlah percakapan sama seperti dengan contohnya. Ya contohnya seperti ini. 고향에 갔다고 들었는데 안 갔어요. Seperti itu ya. Jadi 고향에 갔다고 들었는데 ya katamu kamu telah pergi ke kampung halaman, akan tetapi an 갔어요? Apakah kamu belum pergi? Seperti itu ya artinya ya. Loh, katamu kamu itu telah pergi ke kampung halaman, akan tetapi kamu masih belum pergi. 고향에 갔다가 지난주에 들어왔어요. Jadi, ketika saya telah pergi ke kampung halaman, kemudian pada minggu lalu saya itu telah datang kembali. Seperti itu ya. Maksudnya, itu saya itu telah pergi ke kampung halaman, kemudian minggu lalu saya telah kembali. Sekarang yang nomor 1 ya 여러분. 객실 텔레비전 전원이 안 켜져요. Jadi kita penggal dari partikel subjek i. 전원 itu sumber listrik. Sumber listriknya TV kamar tamu 안 켜져요. Tidak menyala. Plugger을 뺐다가 ketika kamu telah mencabut plugnya atau ketika kamu telah mencabut stekernya atau colokannya, 다시 꽂아 보세요. Kemudian cobalah untuk mencolokkannya kembali. Seperti itu ya. Nomor 2.
이 master key는 어떻게 사용해요? Jadi master key ini menggunakannya bagaimana? 손잡이 위쪽에 대었다가 대면 돼요. Jadi ketika kamu telah menyentuhkannya di sebelah atas handle atau pegangan pintunya itu, bisa jika kamu mengambilnya kembali atau bisa jika kamu itu mengeluarkannya kembali. Terus nomor 3, housekeeping 카드가 안 움직여요. Jadi kode troli kebersihannya itu tidaklah bergerak atau tidak bergerak. 당겼다가 ketika kamu telah menariknya, 밀면 jika kamu mendorongnya kembali, 움직일 거예요. Kemungkinan akan bergerak. Seperti itu. Selanjutnya yang latihan 2 ya 여러분. 보기와 같이 문장을 완성하세요. Sempurnakanlah kalimat sama seperti dengan contohnya. Ya, contohnya seperti ini. 객실에 올라가다. Ya, pergi naik ke kamar tamu. Lalu 내려오다 itu adalah datang turun. Kita masukkan ke dalam kalimatnya. Jadinya seperti ini ya 여러분. 왜 객실에 안 올라갔어요? 왜? Kenapa kok kamu tidak pergi naik ke kamar tamu? Seperti itu. 열쇠를 두고 가서 setelah saya pergi dengan menaruh kunci. Lalu 객실에 올라갔다가 ketika saya telah pergi naik ke kamar tamu. 내려왔어요. Kemudian saya datang turun kembali. Seperti itu ya 여러분 ya. Soal nomor 1. 에어컨을 켜다 menyalakan AC, kemudian 끄다 itu mematikannya. Oke, kita masukkan jadi kalimatnya seperti ini ya. Udah saya kerjakan biar lebih cepat. 청소하기 전에 에어컨을 켜봤어요. Seperti itu ya. Sebelum melakukan bersih-bersih, apakah sudah mencoba menyalakan AC? Maksudnya itu sebelum melakukan bersih-bersih, apakah kamu pernah menyalakan AC-nya? 네, 잘 작동하는지 확인하려고 에어컨을 켰다가 껐어요. Jadi, ketika, jadi nih itu ya ya. Ya, ketika saya telah menyalakan AC-nya karena saya berniat untuk mengecek ya, beroperasi dengan baik atau tidaknya AC tersebut. Kemudian saya terus mematikannya kembali. Paham ya 여러분 ya? Arti kalimatnya itu seperti itu. Sekarang yang nomor 2 ya 여러분. Kodenel 열다 itu membuka gorden atau membuka tirai. 다시 찌다 itu kembali menutupnya atau menutupnya kembali. Kita masukkan jadi kalimatnya jadi seperti ini. 청소 마치고 객실 거든을 졌어요. Seperti itu ya. Apakah setelah kamu menyelesaikan bersih-bersih, kemudian telah menutup gorden kamar tamunya, seperti itu ya ya. Jadi setelah kamu menyelesaikan kebersihan atau menyelesaikan bersih-bersih, kemudian apakah kamu telah menutup gorden kamar tamunya? 네, 청소할 때, ya, saat bersih-bersih, 커튼을 열었다가, ketika saya telah membuka gorden, ya, kemudian 다시 졌어요. Kemudian saya telah menutupnya kembali. Terus nomor 3, 시트를 수거함에 넣다. Jadi memasukkan spray ke kotak pengumpulan. 다시 꺼내다 itu mengeluarkannya kembali. Ya, kita masukkan ke dalam kalimatnya, kita rubah jadi kalimatnya. 왜 수거함에서 시트를 다시 꺼내요? Jadi kenapa? Ya, kenapa kok kamu mengeluarkan kembali spray di kotak pengumpulan? Seperti itu. 손님이 잃어버린 물건이 있는지
확인하려고 시트를 수거함에 넣었다가 다시 꺼내고 있어요. Maksudnya itu, 넣었다가, ya ketika saya telah memasukkan, role-nya di sini ya, ketika saya telah memasukkan spray ke kotak pengumpulan, lalu saya itu berniat untuk mengecek ada barang tamu yang telah hilang, ya. Kemudian 다시 꺼내고 있어요. Kemudian aku telah mengeluarkannya, kemudian saya sedang mengeluarkannya kembali atau mengeluarkannya lagi. Memang agak susah ya, ya. Jadi kalian bisa pahami pelan-pelan lah ya pola kalimat ini. Sekarang kita lanjutkan yang Tewa Ilya Yarbun, yang percakapan satu ini. Ini ada percakapan antara Siljangnim dan Jaya. Siljangnim itu adalah kepala ruangan ya Yarbun. Jadi kepala ruangan berkata, 오늘부터 연주 시작이라서 예약한 손님이 많아요. Jadi mulai hari ini, so itu sebab ya, sebab sudah mulai libur panjang, tamu yang telah melakukan reservasi atau tamu yang telah membooking itu sangat banyak sekali. 거실 청소에 신경 써주세요. Saya mohon untuk memperhatikan ya kebersihan kamar tamu. 그럼 청소 시작하세요. Kalau begitu, mulailah bersih-bersih. Lalu yang Jaya menjawab, 네, 알겠습니다. Ya, saya mengerti. Lalu Siljangnim, Jaya si, 무슨 문제가 있어요? Saudara Jaya, ada masalah apa? 왜 청소하러 안 가요? Jadi kenapa kok kamu tidak pergi untuk melakukan bersih-bersih? Jaya menjawab, housekeeping 카드가 안 움직였어요. Sebab troli kebersihannya itu tidak bergerak. Lalu Siljangnim, 이번에 바뀐 housekeeping 카드는 전동식이에요. Ya, jadi troli kebersihan yang telah diganti kali ini itu 전동식이에요. Itu memakai tenaga listrik. 그래서 sehingga atau oleh karena itu 이 버튼을 눌렀다가, oleh karena itu ketika kamu telah menekan tombol ini, 떼어야, kamu harus mengeluarkannya kembali atau kamu itu harus melepaskannya kembali agar mengoperasikannya. Maksudnya itu kamu harus melepaskannya kembali untuk mengoperasikannya. 한 번 해보세요. Cobalah melakukannya sekali. Lalu yang Jaya menjawab, 네, 그렇게 하니까, ya, dikarenakan melakukan seperti itu, 되네요, menjadi bisa ya. 감사합니다, terima kasih. 그럼 청소하러 가겠습니다. Kalau begitu, saya akan pergi untuk membersihkan atau melakukan bersih-bersih. Coba kita dengarkan listeningnya, ada di track 278 ya Yarbun ya. Oke, selamat mendengarkan. 오늘부터 연휴 시작이라서 예약한 손님이 많아요. 객실 청소에 신경 써주세요. 그럼 청소 시작하세요. 네, 알겠습니다. 자야 씨, 무슨 문제가 있어요? 왜 청소하러 안 가요? 하우스키핑 카트가 안 움직여서요. 아, 이번에 바뀐 하우스키핑 카트는 전동식이에요. 그래서 이 버튼을 눌렀다가 떼어야 작동해요. 한번 해보세요. 네, 그렇게 하니까 되네요. 감사합니다. 그럼 청소하러 가겠습니다. 대답해봐요. Mari coba kita menjawabnya ya Yarbun. Yang nomor 1, Jaya 씨는 왜 청소하러
angkat saya. Jadi saudara saya kenapa tidak pergi untuk melakukan bersih-bersih? Ya, jadi jawabannya itu apa ya, Bun? Jadi housekeeping 카드가 안 움직였어요. Jadi jawabannya itu adalah so itu sebab troli kebersihannya itu tidak bergerak. Itu jawabannya. Nomor 2, 이번에 바뀐 housekeeping 카드는 어떻게 사용해요? Troli kebersihan yang telah diganti pada kali ini itu menggunakannya bagaimana atau bagaimana cara menggunakannya. Jadi ini ya, 버튼을 눌렀다가 ketika telah menekan tombolnya 떼어야 kita harus melepasnya kembali. 작동해요 untuk mengoperasikannya. Itu jawabannya. Selanjutnya, 제시된 표현을 활용하여 memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan. 대화해 보세요. Cobalah bercakap-cakap. Ya, mari kita bahas. Ini kosakatanya. Oke. 에어컨 itu AC. 찬바람이 안 나오다. Jadi AC-nya itu tidak muncul atau tidak keluar angin yang dingin. 전원을 끄다 mematikan sumber listriknya, 다시 켜다 menyalakannya kembali. Ya, kita masukkan ke dalam kalimatnya jadinya seperti ini. 301호 에어컨이 고장난 것 같아요. Jadi ruangan 301 것 같아요 sepertinya itu AC-nya rusak. 찬바람이 안 나와요. Jadi angin yang dingin itu tidak keluar. Maksudnya itu tidak keluar angin yang dingin AC-nya itu. Terus 전원을 껐다가 ketika kamu telah ketika kamu telah mematikan sumber listriknya, 다시 켜보세요. Kemudian cobalah untuk menyalakannya kembali. 네, 해보고 ya, aku akan mencoba melakukannya. Kemudian 안 되면 jika masih tidak bisa, 다시 전화 드릴게요. Saya akan menelepon kembali atau saya akan menelepon lagi. Sekarang kosakata yang di bawahnya ya, Bun ya. Ntar saya hapus dulu ini. Kosakata yang di bawahnya kita artikan kata 전화기 itu adalah mesin telepon ya, telepon gitu aja lah ya. Terus isangan 소리가 나다. Jadi muncul suara yang aneh. Terus 전화 선을 빼다 mencabut ya atau melepas kabel teleponnya atau mencabut kabel teleponnya. Lalu 다시 꽂다. Jadi mencolokkannya kembali seperti itu. Kita masukkan ke dalam kalimatnya di bawah ya, Bun. Oke. 301 ini tadi eokon yang ini, tapi ini diganti dengan 전화기. 301 전화기 고장난 것 같아요. Jadi 전화기 itu adalah telepon ya. Mesin telepon kamar 301 sepertinya itu rusak. Terus isangan 소리가 나요. Jadi muncul suara yang aneh. Jadi teleponnya itu muncul suara yang aneh. Lalu 전화선을 뺐다가 ketika telah mencabut kabel teleponnya, kemudian 다시 꽂아보세요. Jadi 다시 꽂아보세요. Cobalah untuk mencolokkannya kembali. Maksudnya itu cabut ya. Cabut kabel teleponnya, kemudian colokkan kembali, gitu ya maksudnya itu. 네, 해보고, ya saya akan mencoba melakukannya, kemudian 안 되면 jika masih tidak bisa, 다시 전화 드릴게요. Aku akan menelepon kembali, seperti itu. Sekarang yang 발음, ya bisa kalian dengarkan sendiri ya, 여러분 ya. 1. 생산량 의견난 결단력 2. 입원료 공권력 상견례
Selanjutnya yang 어휘 ya 여러분, yang kosakata dua ini. Jadi kosakata dua adalah tentang 객실 정비 관련 어휘. Jadi kosakata yang berkaitan dengan pemeliharaan atau perawatan kamar tamu. Yang pertama adalah 객실. 객실 adalah kamar tamu. 스위치를 켜다 menyalakan saklar, kata 스위치를 끄다 mematikan saklar. Lalu 시트를 교체하다 mengganti spray. Selanjutnya 이불보 selimut, 얼룩 놓다 kata 침대보 spray kasur. 쓰레기를 줍다 memungut sampah ya, memungut sampah. Selanjutnya kata 전등 lampu, 화장대 meja rias, 객실 전화기 telepon kamar. Selanjutnya minibar itu adalah bar kecil seperti ini ya. Lalu ini 객실 용품 itu adalah barang yang dibutuhkan di kamar tamu atau barang perlengkapan ruang tamu itu ya. Yang pertama ada remote, itu ada remote atau kendali jarak jauh. Hair dryer pengering rambut, slipper sandal, utgori gantungan. Sekarang ada snack, itu snack ya, cemilan. Terus ini D&D card, itu kartu jangan diganggu. Terus ada maid 보고서, laporan pembantu. Lalu make up card, itu adalah kartu rias. Selanjutnya 가져다 놓다, itu adalah bawa ya, dan letakkan. Jadi letakkan dan bawa, pokoknya membawa gitu ya. Selanjutnya, 관계 있는 것 끼리 연결하세요. Jadi sambungkanlah antara hal yang ada hubungannya. Berarti kita disuruh menyambungkan kosakata ini dengan kalimatnya. Itu yang nyambung, itu yang nomor berapa. Seperti itu ya. Maksudnya yang mana gitu loh. Oke. Memang ini agak nyeleneh ya Yarbun ya, antara kosakata dan juga kalimatnya. Maksudnya itu kosakata dan kalimat yang sebelah kanan ini. Tapi karena ini adalah materi kita, kalian harus hafal saja. Pokoknya kalau kartu ini itu fungsinya buat ini, kartu ini fungsinya buat ini, gitu aja dihafal ya. Yang pertama, nomor 1, kosakatanya ada kata D&D card. D&D card itu di materi sini artinya adalah kartu jangan ganggu. Ya, terus 메이드 보고서 itu adalah laporan pembantu. Lalu 객실 minibar itu adalah bar mini untuk kamar tamu. Selanjutnya make up card itu adalah kartu rias. Oke, kita artikan dulu kalimatnya, lalu kita cocokkan itu kosakata yang cocok itu yang kosakata nomor berapa. Oke, 객실 청소나 서비스를 요청할 때 사용해요. Digunakan saat meminta servis atau meminta layanan ya, atau pembersihan kamar tamu. Jadi digunakan saat meminta servis atau meminta layanan atau pembersihan kamar tamu. Itu kosakata yang nomor berapa? Jadi jawabannya itu adalah yang ini ya Yarbun. Make up card, kartu rias. Duh mas, kartu rias kan fungsinya buat merias mas. Ini kok hubungannya sama digunakan saat meminta layanan ya. Pokoknya intinya seperti itu ya. Karena ini di materi kita itu memang seperti itu. Jadi kesimpulannya, make up card, kartu rias ini fungsinya itu digunakan saat meminta servis ya, atau meminta layanan, atau digunakan saat membersihkan ya, digunakan saat meminta membersihkan kamar tamu. Itu namanya adalah kartu rias atau make up card. Kalian harus hafal ya. Selanjutnya di bawahnya, 객실 청소나 서비스를 거절할 때 사용해요. Digunakan saat menolak layanan atau pembersihan kamar tamu. Jadi itu adalah kartu jangan diganggu. Jadi digunakan saat menolak servis atau menolak untuk dibersihkan kamar tamunya. Jadi itu kartu jangan ganggu. Jadi D&D card. Kalian harus hafal ya. Selanjutnya, 객실에 필요한 물품의 이름과 수량이 적힌 종이에요. Jadi sudah tertulis atau tengah tertulis kuantitas atau jumlah dan namanya barang yang diperlukan
pada kamar tamu. Jadi tengah tertulis ya. Maksudnya itu tengah tertulis kuantitasnya atau jumlahnya dan namanya barang yang diperlukan pada kamar tamu. Itu berarti yang kosakata nomor berapa? Itu adalah laporan pembantu ya bun. Jadi maite bokuso, laporan pembantu. Ya kalian harus hafal ya. Jadi laporan pembantu itu apa? Itu telah tertulis kuantitasnya dan nama barang yang diperlukan pada kamar tamu. Kalian harus hafal. Selanjutnya yang terakhir, ya, 주류 스낵 등 판매용 물품이 보관된 거실에 작은 냉장고 또는 야, 그것들이 진열된 선반이에요. Jadi 선반 itu rak ya. Jadi rak yang dipajang ya, rak yang dipajang barang-barang dan kulkas yang kecil untuk kamar tamu yang disimpan produk-produk atau barang-barang penjualan yang berupa alkohol dan snack. Itu namanya adalah 객실 미니바. Itu adalah bar mini kamar tamu. Ya, seperti itu ya. Jadi jawabannya ini. Selanjutnya yang munbab ya walaupun yang tata bahasa 2. Jadi tata bahasa 2 ini tidak ada tata bahasanya ya walaupun ya. Jadi munbab yang kedua ini cuman kita belajar bentuk banmal atau bahasa kasar dalam bahasa Korea. Banmal itu apa sih? Ucapan informal atau banmal itu digunakan dalam situasi informal. Biasanya antara kenalan dekat atau ketika berbicara dengan seseorang yang lebih muda atau berstatus lebih rendah tanpa maksud untuk meninggikan mereka. Hal ini umumnya dibedakan dengan akhiran kalimat misalnya a atau o. Lalu akhiran nya atau nya, akhiran ni atau eni, akhiran ja atau akhiran ao atau ra. Seperti itu ya. Jadi contohnya seperti ini ya Irbun ya. Misalnya kalian mau mengucap odie kayo, itu kan sopan ya, termasuk sopan karena itu termasuk kayo. Pokoknya kalau belakangnya tuh yo, ada yo-nya atau belakangnya tuh nida atau nika, itu masih tergolong sopan ya. Tapi kalau yo-nya sudah dihilangkan, misalnya odie kayo, kalian rubah jadi odie ka, itu pergi kemana? Jadi kayo ya, kayo, yo-nya itu kalian buang, itu termasuk itu banmal ya, jadi kasar. 어디에 가요? 어디에 가? itu banmal. 무엇을 먹어요? 무엇을 먹어? Ya seperti itu. Jadi kalau kalian sering mendengarkan drama Korea, ya itu pasti sering sekali kalian mendengar kata-kata banmal ya. Jadi bahasa banmal atau bahasa tidak sopan itu sering sekali diucap. Contoh lagi misalnya 갈 거예요 ya. 갈 거예요 disingkat 갈 거야. Seperti itu. 갈 거야. 있을 거예요. 있을 거야. 먹을 거예요. 먹을 거야. Jadi seperti itu ya. Contoh lain, 갈게요. 갈게. 먹을게요. 먹을게. ilhalkeyo, ilhalke, dan lain-lain seperti itu. Itulah yang termasuk dengan kategori bahasa banmal atau bahasa tidak sopan atau kasar ya seperti itu. Jadi nggak ada pola kalimatnya, cuman bahasa banmal aja ya di 문법 kedua ini. contohnya ya 여러분, 시트를 새 것으로 교체해. jadi 교체해 ini berasal dari kata 교체해요 seperti itu ya. Jadi mengganti, kata 교체해요 itu mengganti. Jadi kita artikan ganti ya, ganti spraynya dengan yang baru seperti itu. bawahnya 매일 자전거를 타고 회사에 kayo, seperti itu. Awalnya itu kayo atau kamnika itu kalau sopan. Tapi kalau kani itu berarti ini banmal atau kasar ya. Jadi setiap hari apakah pergi ke perusahaan dengan naik sepeda? Jadi kamnika, kayo seperti itu. Tapi kalau ni kani berarti ini banmal atau sopan. terus bawahnya 명절에는 우리 집에 모여서 같이 음식을 만들자. ya, pada hari raya berkumpul ke rumah kami, lalu 같이 음식을 만들자. 만들자 ini bentuk awalnya ini adalah mandepsita. Jadi mandelta itu membuat, kalau mandepsita itu artinya adalah ayo kita
membuat. Ya, jadi 만듭시다 atau 만듦시다 itu ayo kita membuat. Kalau 만들자 itu artinya ayo membuat. Cuman kalau ini adalah banmal atau kasar. Jadi, ayo kita membuat makanan bersama-sama. Selanjutnya, bentuk banmal diterapkan dalam kata benda ya pun. Bentuk banmal diterapkan dalam kata benda. Bagaimana kita membentuknya? Jadi misalnya seperti ini. Cek itu buku. Dulunya kita belajar bentuk iyeyo atau imnida di belakangnya. Jadi cek kiyeyo atau cek imnida. Seperti itu ya. Tapi kalau bentuk banmal itu cek kiyeyo diganti menjadi cek kiya. Seperti itu ya. Contoh lain misalnya jatung ca itu mobil. Jatung ca yeyo dirubah ke banmal menjadi jatung ca ya. Ya, terus lagi misalnya saram이에요, 사람이야. Ya, pokoknya seperti itu. Contoh lain, ini contohnya 여기는 비품실이에요. dirubah menjadi banmal menjadi 여기는 비품실이야. 이건 대걸레예요. dirubah menjadi banmal menjadi igon 대걸레야. Jadi kalau akhirannya itu adalah konsonan, itu memakainya itu iya. Kalau akhirannya itu adalah vokal ya pun, kata bendanya itu ditambahi kata ya di belakangnya untuk merubah ke dalam bentuk banmal. Bipumsil, huruf terakhirnya L, itu adalah konsonan. Bipumsilyeyo atau bipumsilya itu bentuk banmalnya. Ikon tegole. Ikon tegoleyeyo, ikon tegoleya. Paham ya pun ya? Selanjutnya bentuk banmal dari ne atau anio, ya itu bagaimana? Jadi kalau ne itu kan iya, kalau anio itu tidak, ya itu bentuk banmalnya itu ada nggak? Ya bentuk banmalnya ada ya. Jadi kalau ne itu bentuk banmalnya itu adalah eng. Kalau anio bentuk banmalnya adalah ani. Seperti itu. Ya contohnya dalam kalimatnya ya langsung aja ke contohnya, udah ini nggak usah ya. Oke, ini contohnya ya pun, contoh percakapannya. 내일은 늦지마. Jadi 늦지마 ini adalah bahasa kasar ya. Ini awalnya adalah 늦지마세요. Kalau 늦지마세요 itu bahasa sopan. Kalau 늦지마 itu berarti jangan, tapi dalam bahasa banmal. Besok jangan terlambat. Iya, itu ne gitu ya. 일찍 올게. 올게 pun ini berasal dari kata 올게요. Jadi 올게요 artinya adalah 올게요 itu akan. Kalau olke itu akan tapi dalam bentuk banmal. 일찍 올게. Ya, aku akan datang lebih awal. Bawahnya 전원을 꼈어. Ya, 꼈어요. Itu kalau yo itu kan sopan ya, Irgun. Tapi yo-nya ini dibuang jadi menjadi kalimat banmal. 전원을 꼈어. Apakah telah menyalakan sumber listriknya? 아니, 안 꼈어. Tidak. Aku tidak menyalakannya. Makanya kalau kalian mendengarkan film drama Korea itu jarang ya belakangnya itu yo. Karena apa? Mereka itu memakai bahasa banmal ya pun ya. Jadi pakai bahasa yang kasar gitu loh ya. Karena percakapan dengan teman yang akrab itu nggak perlu kita memakai bahasa yang sopan. Sama seperti kalau kalian ya dalam bahasa Jawa itu. Kalau kalian ngomong sama teman kalian kan nggak perlu pakai sopan-sopanan. Mau ngucap kowe, mau ngucap pokoknya ngucap-ngucap yang kasar-kasar kan nggak masalah. Kalau udah akrab banget tuh nggak masalah ya. Sama seperti orang Korea pun sama. Selanjutnya yang latihan 1 ya 여러분. 보기와 가지 문장을 바꾸세요. Rubahlah kalimat sama seperti dengan contohnya. Ya contohnya seperti ini. Jaya 씨는 객실에서 청소해요. Jadi saudara Jaya membersihkan melakukan bersih-bersih di kamar tamu. Jadi ini 청소해요 ini kan masih dalam bentuk sopan ya pun dirubah ke dalam bentuk banmal jadinya jayanan, jadi nggak perlu pakai si ya. Kalau si kan untuk mempersopan nama orang aja, jadi si-nya dihilangkan. jaya는 객실에서 청소해. Jadi Jaya melakukan bersih-bersih di kamar tamu. Seperti itu. Sekarang nomor 1 ya 여러분. 슬리퍼와 목욕 가운은 어디에 둡니까? Jadi kita penggal dari sini. 목욕 가운 itu adalah mantel mandi. Mantel mandi dan sandalnya
ditaruh di mana ya, sebagian ditaruh di mana. Jadi dirubah ke dalam bentuk banmal dumnika itu menjadi 어디에 두어. Jadi atau bisa juga 어디에 두느냐 atau 어디에 두니, itu sama-sama artinya itu ditaruh ya, ditaruh di mana atau menaruhnya kemana, seperti itu. Nomor 2, 청소하기 전에, sebelum melakukan bersih-bersih, 객실 스위치를 전부 켜세요. Jadi seo itu perintah ya. Sebelum melakukan bersih-bersih, nyalakanlah semua saklar kamar tamunya. Jadi 전부 켜세요. Jadi bisa dirubah 전부 켜라 atau 전부 켜, itu juga bisa ya. Jadi sebelum 청소하기 전에 객실 스위치를 전부 켜라 atau 전부 켜, itu juga sama. Terus nomor 3, 침대 밑을 청소해야 하니까, dikarenakan harus membersihkan bawah kasur. 침대를 같이 듭시다. Ayo kita mengangkat bersama-sama kasurnya. Jadi 듭시다 ini bisa dirubah menjadi banmal, jadinya 같이 듭시다 atau 같이 들어 atau 같이 들자. Itu artinya sama-sama ayo kita angkat ya. Cuma bedanya kalau yang kedua ini, dua-dua ini memakai bahasa yang banmal atau tidak sopan atau kasar. Nomor 4, 청소 도구함에 데걸레와 세제를 넣었어요. Jadi telah memasukkan deterjen dan tongkat pel ya. Dekole itu adalah kain pel atau tongkat pel itu ke kotak peralatan kebersihan. Jadi 넣었어요 itu dirubah menjadi banmal menjadi 넣었어요-nya dicoret. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya yang nomor 2 ya 여러분. 그림을 보고 lihatlah gambar, kemudian 보기와 같이 말해보세요. Cobalah berbicara sama seperti dengan contohnya. Ya, contohnya seperti ini. 객실 청소가 끝나면, ya, jika telah selesai kebersihan kamar tamunya, 창문을 닫으세요. Tutuplah jendelanya. Kita rubah menjadi pola kalimat banmal, jadinya seperti ini. 객실 청소가 끝나면, jika selesai pembersihan kamar tamunya, 창문을 닫아. Ya, 창문을 닫아 atau 창문을 닫으세요 itu sama ya. Tutuplah jendelanya. Ini pun juga perintah ya. Terus contohnya ya, 여러분. Maaf, yang ini sekarang yang nomor 1 ini. 청소가 끝나면, jika selesai kebersihan, 커튼을 치세요. Jadi perintah lagi ya 여러분 ya. Jadi 커튼을 치세요. Jadi 커튼을 쳐 seperti itu. 커튼을 쳐 atau 커튼을 쳐라. Ini pun bentuk kasar ya. 청소가 끝나면 커튼을 치세요 atau 커튼을 쳐 atau 커튼을 쳐라. Itu artinya adalah jika selesai kebersihannya, ya, tutuplah gordennya atau tutuplah tirainya. Sekarang yang nomor 1, 미니바에 생수를 몇 병 넣습니까? Jadi memasukkan berapa botol air mineral di minibar atau di bar mini kamar, seperti itu ya. Jadi 몇 번 넣습니까? Ini bentuk kalimat sopan. Jadi 몇 번 넣어 atau 몇 번 넣냐 atau 몇 번 넣니, itu sama ya artinya ya. Sekarang nomor 2, 바닥에 먼지가 많으니까, jadi dikarenakan banyak sekali debu di lantai, 청소기부터 돌리세요. Jadi 돌리세요 itu putarlah atau nyalakanlah ya. Jadi nyalakanlah atau putarlah mulai dari vakum cleanernya atau alat penyedot debunya. 돌리세요 atau 돌려 atau 돌려라 itu sama ya. Kalau kedua ini merupakan bentuk kalimat banmal. Jadi 바닥에 먼지가 많으니까 청소기부터 돌려 atau 청소기부터 돌려라 itu sama artinya. Sekarang nomor 3, 시트 교체하기가 힘드니까, dikarenakan akan capek ya, capek sekali penggantian spraynya, 같이 해요.
ayo lakukan bersama-sama. Jadi 같이 해요 bisa dirubah menjadi banmal menjadi 같이 해 atau 같이 하자. Ya, ayo lakukan bersama-sama atau 같이 해. Ayo lakukan bersama-sama. Sama ya artinya ya. Cuman kalau kedua ini bentuk banmal. Jadi penjelasan tentang banmal ini sebenarnya pola kalimat banmal itu gampang ya Yarpun ya. Cuman cara menerangkannya itu yang susah. Jadi menerangkan biar kalian benar-benar paham ya dengan situasi kayak online seperti ini itu ya. Itu susah. Beda kalau kita langsung tatap muka itu enak ya. Pokoknya intinya kalian harus paham lah pokoknya itu ya. Selanjutnya Tewa iya ya Yarpun yang percakapan 2 ini ada percakapan antara Sombe itu adalah senior dan saudara Jaya. Sombe atau senior berkata, Jaya, 지금 손님 물건을 옮기고 있어? Seperti itu. Jaya, sekarang kamu sedang memindahkan barang milik tamu. Jadi ini kok iso. Loh mas kok bukan kok iso yo mas. Ini salah tulis mas ini. Bukan salah tulis ya. Kok iso yo itu adalah bentuk pola kalimat sopan. Kalau kok iso yo, kalau kok iso itu bentuk kalimat banmal. Jadi senior ini sedang berkata banmal atau bahasa kasar dengan saudara Jaya yang merupakan juniornya. 네, 테이블 위가 더러워서 청소하려고요. Ya, jadi ya, sebab kotor di atas mejanya, maka saya berniat untuk membersihkannya. 청소하는 동안 selama bersih-bersih, 잠시 옮겨놓으면 안 될까요? Apakah tidak boleh jika saya memindahkan sebentar, maksudnya memindahkan barang milik tamu sebentar? Sombe menjawab, 손님들 물건은 함부로 만지거나 옮기면 안 돼. 안 돼. Ini loh mas kok nggak ada yo-nya mas ini. Ini salah tulis ini, bukan salah tulis ya. Jadi 안 돼 itu bentuk bahasa kasar ya. Bentuk bahasa kasar dari 안 돼요. Jadi 손님들 물건은 barang milik tamu ya, barang milik tamu-tamu itu tidak boleh jika kita memindahkannya ataupun menyentuhnya sembarangan. 손님들이 방에 들어왔을 때, jadi tamu-tamu saat datang masuk ke kamar, 물건이 제자리에 없으면 barangnya nanti jika tidak ada di tempat semula, 오해하실 수 있거든. Alasannya nanti bisa menyebabkan salah paham. Lalu Jaya menjawab, 네, 알겠습니다. Ya, saya mengerti. 그럼 테이블 위에 어떻게 청소할까요? Kalau begitu, ya, bagaimana membersihkannya? Otoke halkayo, bagaimana membersihkannya atas mejanya itu? Bagaimana membersihkan atas mejanya itu, gitu ya? Terus yang Sombe ini menjawab, 테이블 위에 있는 유지를 버리고 buang tisu yang ada di atas meja, kemudian 바닥은 lantainya 손고래로 깨끗이 닦으면 돼. Jadi bisa jika kamu mengelapnya secara bersih dengan menggunakan kain lap tangan. 안에 책자하고 잡지는 제자리에 놓고. Jadi kemudian ini ya, buku panduan dan juga majalahnya itu letakkanlah ke tempat yang semula. Lalu Jaya menjawab, 네, 그렇게 할게요. Ya, akan saya lakukan seperti itu. 다음부터, mulai kemudian, ya di kemudian nanti, 조심하겠습니다. Saya akan lebih berhati-hati. Oke, kita dengarkan listeningnya ada di track 280 ya, 여러분. Oke, selamat mendengarkan. 자야, 지금 손님 물건을 옮기고 있어? 네. 테이블 위가 더러워서 청소하려고요. 청소하는 동안 잠시 옮겨놓으면 안 될까요? 손님들 물건은 함부로 만지거나 옮기면 안 돼. 손님들이 방에 들어왔을 때 물건이 제자리에 없으면 오해하실 수 있거든. 네, 알겠습니다. 그럼 테이블 위는
어떻게 청소할까요? 테이블 위에 있는 휴지를 버리고 바닥은 손걸레로 깨끗이 닦으면 돼. 안내 책자하고 잡지는 제자리에 놓고. 네, 그렇게 할게요. 다음부터는 조심하겠습니다. 대답해보아요. Ayo coba kita menjawabnya ya 여러분. Yang nomor 1, Cahaya 씨는 청소하면서 무슨 실수를 했어요? Saudara Cahaya sambil melakukan bersih-bersih, dia itu telah melakukan kesalahan apa? Jadi Cahaya tadi itu menyentuh barangnya tamu ya 여러분. Jadi jawabannya adalah 손이 물건을 옮기고 있어. 옮기고 있어요. Jadi dia itu memindahkan barang milik tamu. Itu kesalahannya. Karena memindahkan barang milik tamu itu nggak boleh, ya, karena bisa menyebabkan salah paham. Nomor 2, 객실 테이블 위에는, 객실 테이블 위는, jadi di atas meja kamar tamu 어떻게 청소해야 돼요? harus dibersihkan bagaimana, harus membersihkannya itu bagaimana. Jadi jawabannya itu adalah ini ya, dari sini. 유지를 버리고 바닥은 손걸레로 깨끗이 닦으면 돼요. Jadi membuang tisunya, kemudian bisa jika kita mengelap secara bersih dengan menggunakan kain lap tangan lantainya, seperti itu. Selanjutnya, 제시된 표현을 활용하여 memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan. 대화해 보세요. Cobalah untuk bercakap-cakap ya, 여러분. Mari kita bahas. 쓰레기통을 비우다 itu mengosongkan. Jadi mengosongkan tong sampah. Lalu 전등을 끄고 객실 문을 닫다. Mematikan lampunya, kemudian menutup pintu kamar tamunya. Kita masukkan ke dalam kalimatnya, jadinya seperti ini. 객실 점검 시간까지 이제 5분 남았어. Jadi sampai waktu pemeriksaan kamar tamu, maksudnya itu jam pemeriksaan kamar tamu saat ini, ya, 5분 남았어. Tinggal 5 menit atau sisa 5 menit lagi. 다 마무리되었지. Semuanya sudah diselesaikan kan? Iya. 그런데 쓰레기통을 비워야 돼. Akan tetapi kita harus mengosongkan tong sampahnya. 그건 내가 할게. Kalau itu saya yang akan melakukannya. 빨리 전등을 끄고, ya, matikan lampunya secepatnya. Kemudian 객실 문을 닫자. Ayo tutup pintu kamar tamunya. 알았어, saya mengerti. 고마워, terima kasih. Seperti itu ya, 여러분 ya. Selanjutnya kosakata yang di bawahnya ini ya, 여러분. kata 욕실에 소모품을 가져다 놓다. Jadi 가져다 놓다 itu membawa ya, membawa fasilitas sekali pakai ke kamar mandi. Jadi somopum itu adalah fasilitas sekali pakai, contohnya kayak odol, sikat gigi, sabun yang sekali pakai itu ya. Lalu 커튼을 짚고 나가다, jadi menutup kordennya kemudian keluar. Kita masukkan ke dalam kalimatnya. Kita hapus dulu. Kita masukkan ke dalam kalimatnya, jadinya seperti ini. 객실 점검 시간까지, ya, waktu pemeriksaan kamar tamu, 이제 saat ini sisa 5 menit. 다 마무리되었지. Semuanya telah diselesaikan kan? Iya. 그런데 akan tetapi 욕실에 소모품을 가져다 놓아야 돼. Jadi akan tetapi kita harus membawa fasilitas sekali pakai ke kamar mandi. 그건 내가 할게. Itu, kalau itu sayalah yang akan melakukannya. 빨리 커튼을 짚고 나가자. Jadi 빨리 커튼을 짚고 나가자. Ini tutup gordennya secepatnya, kemudian nakaja,
Ayo kita keluar. Arasah, saya mengerti, 고마워, terima kasih. Selanjutnya 유용한 표현, jadi ekspresi yang bermanfaat. 다음부터 주의하겠습니다. Mulai berikutnya, 겠습니다. Saya akan berhati-hati. Ya, kita masukkan ke dalam contoh dialognya ya, 여러분. 기계를 사용한 다음에는, ya, setelah menggunakan mesin, berikutnya 전원을 꺼야 돼요. Jadi harus mematikan sumber listriknya. 네, 다음부터 주의하겠습니다. Ya, berikutnya nanti saya akan lebih berhati-hati. Coba kita dengarkan listeningnya ya, 여러분. Ada di track 281. 다음부터 주의하겠습니다. 기계를 사용한 다음에는 전원을 꺼야 돼요. 네, 다음부터 주의하겠습니다. Selanjutnya, kita bahas 문화와 정보, jadi budaya dan informasi. Mari kita bahas ya, 여러분. 한국의 관광지. Kata 관광지 adalah objek wisata atau tempat wisata. Tempat wisatanya Korea. Mari kita baca artikelnya lalu kita bahas ya, 여러분. Oke, 한국은 풍부한 문화유산과 다양한 관광 명소를 지닌 매력적인 나라입니다. 한국, Korea, 매력적인 나라 adalah negara yang berkarisma. Jinin yang mempunyai, 관광 명소 tempat pariwisata yang terkenal. Tayangan yang berbagai macam, 문화유산 warisan budaya, 풍부한 yang kaya. Kita penggal dari partikel subjek en. Korea adalah negara yang berkarisma yang memiliki berbagai tempat wisata yang terkenal dan warisan budaya yang kaya. 역사적인 유적지, 아름다운 자연 관광, 맛있는 음식을 즐길 수 있어. Jadi kita bisa menikmati, 즐길 수 있어, bisa menikmati, 맛있는 음식, makanan yang enak, 자연 관광, pemandangan alam, 아름다운 yang indah, 유적지, tempat peninggalan, 역사적인 yang bersejarah. Jadi bisa menikmati makanan yang enak, kemudian pemandangan alam yang indah, lalu tempat peninggalan yang bersejarah. 많은 외국인 관광객들이, jadi 관광객들, wisatawan, 외국인 orang asing, 많은 yang banyak. Jadi 많은 외국인 관광객들이 한국을 찾고 있습니다. Jadi banyak wisatawan asing mencari Korea. 코로나19가 유행하기 이전인 2019년에는, jadi pada tahun 2019 sebelum pandemi, kata 유행하기 itu mewabah atau pandemi ya. Sebelum pandemi COVID-19, 1,750만 명이 넘는 외국인 관광객이, jadi wisatawan asing yang melebihi 17,5 juta 한국에 찾았습니다. Mereka itu mencari Korea. Selanjutnya, 한국의 역사와 전통 문화를 즐길 수 있는 도시로는 경주, 안동, 전주가 있습니다. Kita penggal dari partikel subjek 는 ya, 여러분. Kata dosi itu kota. Kota yang bisa menikmati budaya tradisional dan sejarahnya Korea itu ada kota Jeonju, kota Andong, kemudian kota Gyeongju. 경주는 신라의 역사와 문화를 한눈에 볼 수 있을 만큼 다양한 유산이 산재해 있는 곳입니다. Kita penggal dari partikel subjek 는. Gyeongju atau kota Gyeongju itu adalah tempat
산재에는 itu tersebarnya, tempat tersebarnya berbagai peninggalan sebanyak di mana kita al-su'id bisa melihat secara sekilas budaya dan sejarahnya kota Silla. 불국사와 서구람은 한국의 불교 문화를 대표하는 사찰입니다. Jadi Gua Sokuram dan kuil Bulguksa itu adalah kuil Buddha yang mewakili budaya-budaya Korea. 안동은 한국의 전통적인 건축물과 유교 문화를 체험할 수 있는 하회 마을, 도산 서원 등이 있는 곳입니다. Jadi kota Andong, ya kita panggil dari partikel subjek, kota Andong itu adalah tempat ya di mana di sana itu ada namanya Dosan Sowon, lalu Desa Hahwe atau Hahwe Maal, yang di sana itu kita bisa merasakan atau bisa mengalami budaya Konfusianisme atau budaya Konghucu dan arsitektur secara tradisionalnya Korea. Kemudian 전주는 한국의 전통 가옥인 한옥이 모여있는 한옥 마을이 있어. Jadi di kota Jeonju, ya kota Jeonju, di sana itu ada namanya ini desa Hanok ya, yang berkumpul rumah Hanok atau rumah tradisionalnya Korea. Kemudian 한국의 전통 문화와 역사를 체험할 수 있습니다. Sehingga kita bisa merasakan, 체험할 수 있습니다, itu bisa merasakan atau bisa mengalami sejarah dan budaya tradisionalnya Korea. 아름다운 자연 관광을 즐기기에 좋은 곳으로는, kita penggal dari partikel subjek는, 곳 itu tempat. Tempat yang bagus untuk menikmati kwangkwan, pemandangan alam yang indah. 제주도와 설악산이 있습니다. Ada namanya 설악산, Gunung Solak, dan 제주도. 제주도는 한국에서 가장 큰 섬으로 제주도 sebagai pulau yang paling besar di Korea, 멋진 해변과 한국에서 가장 높은 한라산의 위험한데 어우러져 itu telah menyatu dengan keagungan Hallasan atau Gunung Halla yang paling tinggi di Korea dan keindahan pantainya. 독특한 아름다움을 선사합니다. 선사합니다, mempersembahkan, 아름다움, keindahan, 독특한 yang unik. Jadi mempersembahkan keindahan yang unik. 설악산은 계절에 따라 다양한 모습을 보여주는 웅장한 산으로는, jadi kita penggal dari partikel subjek는, Soraksan atau Gunung Sorak sebagai gunung yang mengagumkan, yang memperlihatkan tayangan musab, berbagai penampilan, ya berbagai rupanya, tergantung pada musim. tayangan 등산로가 있어. Di sana itu ada berbagai macam jalur pendakian. 등산객들에게 인기가 있습니다. Dan terkenal di kalangan para pendaki gunung. Selanjutnya, 서울, 부산, 대구 등이 대도시에서는 쇼핑, 음식, 한류 문화를 즐길 수 있습니다. Kita penggal dari partikel subjek는. 대도시에서는 di kota besar yang seperti kota Daegu, Busan, kemudian Seoul, 즐길 수 있습니다. Kita bisa menikmati budaya Hallyu, makanan, kemudian shopping. 특히 한국의 수도인 서울은, khususnya
kota Seoul yang merupakan ibu kota Korea. Kita pengal dari sini. 과거와 현대가 공존하는 곳으로 sebagai tempat yang berdampingan sejak masa lalu maupun masa kini. 경복궁, 명동, 남산타워 등이 유명합니다. Di sana itu terkenal dengan menara Namsannya, kemudian Myeongdong dan juga Gyeongbokgung. 바다에 인접한 부산은, ya kita penggal dari sini. Kemudian kota Busan, 인접한 yang berbatasan dengan laut. 맛집 여행, ya 맛집 여행으로 인기가 많고, di sana itu banyak terkenal dengan wisata kulinernya. Kemudian 근대사의 흔적이 남아있는 대구는, kita panggil dari sini. Kemudian kota Daegu yang masih menyisakan jejak sejarah modern. 대구는 골목을 따라 거는 근대 골목 투어가 관광객들로부터 사랑을 받습니다. Jadi Daegu는, kota Daegu itu mendapatkan cinta, maksudnya itu kota Daegu disukai mulai dari wisatawan-wisatawan, ya disukainya itu karena tur gang modernnya yang berjalan kaki menyusuri lorong. Selanjutnya 확인해요. Mari kita konfirmasi kembali ya 여러분. 객실 정비 업무와 관련한 대화를 할 수 있다. Jadi kita bisa bercakap-cakap atau berdialog yang berkaitan dengan pekerjaan pemeliharaan kamar tamu. Selanjutnya, 객실 정비 중 발생한 문제점에 대해 묻고 대답할 수 있다. Kita bisa bertanya dan menjawab tentang poin permasalahan yang terjadi di tengah-tengah pemeliharaan kamar tamu. Selanjutnya, 일하는 동료들과 반말을 사용할 수 있다. Kita bisa menggunakan bahasa kasar dengan rekan-rekan di mana kita bekerja. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik ilki ya 여러분. Yang nomor 1, 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Jadi pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi berikut ini. Oke, 시들을 교체하고 있습니다. Jadi sedang, kok itu sedang, 교체 itu mengganti, sedang mengganti spray ya 여러분 ya. Jadi jawabannya nomor berapa? Sedang mengganti spray. Kalau nomor 1 jelas bukan, jawabannya adalah nomor 3 ya 여러분 ya, sedang mengganti spray. Coba sambil mengingat kosakatanya. Nomor 2 ini apa? Ini adalah sedang menghidupkan lampu. Berarti 불을 켜고 있습니다. Atau 전등 ya, 전등을 켜고 있습니다. Atau 불을 켜고 있습니다. Sedang menyalakan lampu. Nomor 4 ini apa? Menempelkan master key ya. Jadi master key를 대고 있습니다. Kata 대다 itu adalah menyentuhkan atau menempelkan. Jadi master key를 대고 있습니다. Sedang menyentuhkan master key atau sedang membuka pintu dengan master key ini ya. Terus nomor 1 ini apa ini ya? AC apa ini ya? Ya, 에어컨을 켜고 있습니다. Sedang menyalakan AC ya. Jadi jawabannya itu adalah nomor 3 ya 여러분 ya. Sedang mengganti spray. Oke, 정답은 3번입니다. Selanjutnya yang nomor 2 sampai nomor 3 ya 여러분. 빈간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar atau pilihlah kosakata yang paling benar, pergi masukkan ke 빈간. Oke, mari kita bahas ya 여러분. Yang nomor 2 ini 육조나 세면대에는 점점점점 이 atau ga 지워지지 않을 때는, ya kita penggal dari sini. Saat tidak bisa hilang atau tidak bisa terhapus ya. Saat tidak bisa hilang atau saat tidak bisa terhapus titik-titik-titik yang berada di wastafel atau di bak mandi. 세제를 뿌립니다. Maka semprotkanlah deterjen. 그리고 kemudian 조금 후에 ya, kemudian setelah sebentar, maksudnya itu setelah beberapa menit atau setelah beberapa waktu,
말은 걸레로 닦으면 jika kamu mengelapnya dengan menggunakan kain yang kering, 깨끗하게 지울 수 있습니다. Maka akan bisa hilang atau akan bisa terhapus secara bersih. Ya, kira-kira itu titik-titik ini isinya apa ya, Bun ya? Saat tidak bisa hilang, titik-titiknya yang berada di wastafel atau bak mandi. Itu kira-kira apanya? Nomor 1, nimse. Bau busuknya atau bau tak sedapnya. Saat tidak bisa hilang bau tak sedapnya yang berada di wastafel atau bak mandi, ya kurang cocok ya Bun ya. Nomor 2, oluk. Oluk itu artinya adalah noda atau kotoran ya. Saat tidak bisa hilang noda atau kotorannya yang berada di wastafel atau bak mandi, maka semprotkanlah deterjen atau semprotkanlah sabun. Jadi jawabannya adalah yang nomor 2 ya Bun ya. Kalau nomor 3, mulgon itu handuk, jelas bukan. Nomor 4 itu cisul itu adalah sikat gigi, jelas bukan. Jadi jawabannya adalah nomor 2 ya. Jadi kalau kita artikan, kita ulang lagi ya. Saat tidak bisa hilang noda atau kotoran yang berada di wastafel atau bak mandi, maka semprotkanlah sabun atau semprotkanlah deterjen. 그리고 조금 후에, kemudian setelah beberapa saat, 말은 걸레로 닦으면, jika kamu mengelapnya dengan kain lap yang kering, 깨끗하게 지울 수 있습니다. Maka akan bisa hilang atau bisa terhapus secara bersih. Oke, 정답은 2번입니다. 얼룩 노다. Selanjutnya yang nomor 3 ya 여러분. 청소를 하기 전에 먼저 객실에 손님이 있는지 확인해야 합니다. Jadi 기존에 sebelum melakukan bersih-bersih ya, 먼저 terlebih dahulu kita itu 확인해야 합니다. Kita itu harus mengecek 객실에 손님이 있는지, ada atau tidaknya tamu di dalam kamar tamu. 객실 문이 닫혀 있거나 D&D 카드가 없으면, jika tidak mempunyai atau jika tidak ada kartu jangan diganggu, ataupun ya pintunya itu dalam keadaan tertutup, ya pintu kamar tamunya itu, maka 먼저 terlebih dahulu bel을 jam-jam. Kita itu harus titik-titik bel. Nomor 1, 세워야 합니다. Harus mendirikan bel. Harus membangun bel. Jelas bukan ya. Nomor 2, 눌러야 합니다. Harus memencet ya. Menekan ya. Harus menekan belnya. Nomor 3, 요청해야 합니다. Harus meminta belnya. Nomor 4, 확인해야 합니다. Harus mengecek belnya. Jadi jawabannya adalah yang nomor 2, 눌러야 합니다. Menekan belnya. Paham ya ya dari kalimat ini ya. Jadi jawabannya adalah yang nomor 2. Selanjutnya yang nomor 4 ya 여러분. 다음은 무엇에 대한 설명입니까? Berikut ini adalah penjelasan tentang apa? 객실 청소에 필요한 청소용품과 리넨류 등을 싣고 이동할 수 있는 작업 도구입니다. 작업 도구, peralatan kerja yang bisa untuk memindahkan dan memuat perlengkapan hotel dan barang yang digunakan untuk kebersihan yang diperlukan pada waktu pembersihan kamar tamu. Itu namanya apa ya Ibu? Nomor 1, sure. Sure itu adalah gerobak dorong ya, gerobak dorong. Itu kalau kalian pengen lihat tuh yang biasanya dipakai oleh kuli-kuli bangunan itu ya, untuk mendorong itu yang rodanya 1. Itu gerobak yang dipakai kuli bangunan itu yang rodanya 1. Itu namanya adalah sure. Nomor 2, kyongunki, mesin pembajak sawah. Nomor 3, conveyor belt. Conveyor belt itu adalah sabuk berjalan. Ini bisa kalian lihat waktu kalian di bandara ya. Kalian kalau mau mengambil koper itu ya, itu kan koper kalian berjalan itu ya, antri berjalan itu, muter-muter itu. Itulah yang dimaksud dengan conveyor belt atau sabuk berjalan. Terus nomor 4 itu adalah housekeeping cart. Itu artinya ada troli kebersihan. Jadi jawabannya adalah nomor 4 ya, troli kebersihan. Oke, 정답은 4번입니다. Selanjutnya yang nomor 5 ya 여러분.
다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. Baca artikel berikut, kemudian pilihlah hal yang sama dengan isinya. Berarti kita disuruh memilih hal yang sama dengan isi artikel yang akan kita baca di bawah ini. Mari kita baca. 한국의 대도시는 도시마다 다른 특색을 지니고 있습니다. Kita penggal dari partikel subjek는. 대도시, kota besar Korea, 지니고 있습니다. Itu memiliki keunikan yang berbeda-beda. 도시마다, setiap kotanya. 서울은 한국의 과거와 연대가 공존하는 곳이며, jadi yang pertama adalah kota Seoul yang merupakan tempat yang berdekatan masa kini dan masa lalu dengan Korea. 밤늦게까지 쇼핑을 즐길 수 있으며, di sana bisa menikmati shopping sampai larut malam. 여행객이 가장 많이 찾는 도시입니다. Dan merupakan kota yang paling banyak dicari wisatawan-wisatawan. 부산은 바다가 아름답고 맛집들이 많아 인기가 많습니다. Lalu kota Busan ya itu terkenal dengan banyak rumah makannya yang enak ya, rumah makannya yang enak, kemudian lautnya yang indah atau keindahan lautnya. 그리고 근대사의 흔적이 남아있는 대구는 ya, 그리고 kemudian kota Daegu yang masih menyisakan jejak sejarah modern, 골목길을 따라 거는 근대 골목 투어가 관광객들의 발길을 끌고 있습니다. Itu menarik perhatian. 발길을 끌고 있습니다. Itu menarik perhatian para wisatawan untuk tur gang modern, yaitu berjalan kaki menyusuri lorong jalan. Sekarang kita baca opsinya ya 여러분, yang sama dengan artikel yang kita baca di atas itu yang nomor berapa? Nomor 1, opsi pertama, 한국의 대도시는 보통 분위기가 비슷합니다. Jadi kita penggal dari partikel subjek. 한국의 대도시, kota besarnya Korea, 보통 biasanya itu suasananya itu sama atau suasananya itu mirip ya. Padahal berbeda-beda ya. Jadi tiap kota ini ya, keunikannya itu berbeda-beda. Jadi memiliki keunikan berbeda-beda tiap kotanya, bukan kok sama. Jadi nomor 1 ini salah ya, 여러분. Nomor 2, 서울에서는 근대 골목 투어를 즐길 수 있습니다. Jadi di Seoul kita bisa menikmati tur gang modern. Padahal tur gang modern ini bukan di kota Seoul ya, 여러분 ya, tapi di kota Daegu. Ya, jadi nomor 2 ini tidak sesuai. Nomor 3, 부산은 바다가 아름다워. 여행객이 좋아합니다. Jadi Busan itu lautnya itu indah. Busan lautnya indah. Jadi wisatawan itu menyukainya. Ya betul ya. Jadi Busan itu 바다가 아름답고 lautnya itu indah. Jadi nomor 3 ini jawabannya sesuai ya. Oke, 정답은 3번입니다. Kita artikan yang nomor 4. 맛집 여행을 하고 싶을 때 saat ingin wisata kuliner atau wisata rumah enak, maksudnya itu wisata restoran yang enak-enak atau wisata kuliner itu aja lah ya. Saat ingin melakukan wisata kuliner, Daegu에 가면 됩니다. Bisa jika pergi ke Daegu. Padahal kalau wisata kuliner itu bukan di kota Daegu ya, tapi di Busan. Ini ya, Busan. Terkenal dengan lautnya yang indah, 바다가 아름답고 맛집들 많아 인기가 많습니다. Terkenal dengan banyak wisata kulinernya atau wisata restoran yang enak ini. Jadi jawabannya adalah yang nomor 3. Oke, 정답은 3번입니다. Selanjutnya yang EBS topik 듣기 ya, 여러분, yang nomor 1. 다음을 듣고 dengarkanlah berikut ini, kemudian 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi yang telah kalian dengarkan. Coba nomor 1 kita dengarkan listeningnya, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 1번. 다음을 듣고
내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 객실에 생수를 몇 병씩 두면 돼요? 3층 객실은 2병씩이에요. Arti listeningnya yang nomor 1 ya 여러분. 객실에 생수를 몇 병씩 두면 돼요. Jadi di kamar tamu bisa jika ditaruh beberapa botol air mineral. Terus ini menjawab 3층 객실은 ya kamar tamu lantai 3 2병씩이에요. Itu per 2 botol. Maksudnya itu dikasih 2 botol, 2 botol. Seperti itu. Berarti jawabannya ini nomor berapa ya, Bun? Nomor 1 ini. Jadi jawabannya adalah yang nomor 1. Per 2 botol, 2 botol. Jadi 정답은 1번입니다. Selanjutnya yang nomor 2 ya 여러분. 다음을 듣고 dengarkanlah berikut. Kemudian 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang benar pada pertanyaannya. Yang nomor 1, 네, 뺐어요. Ya, saya telah melepasnya atau saya telah mencabutnya. Nomor 2, 네, 꽂았어요. Ya, saya telah mencolokkannya. Nomor 3, 아니요, 없어요. Tidak, tidak ada. Nomor 4, 아니요, 길었어요. Tidak, panjang. Seperti itu. Coba nomor 2 kita dengarkan listeningnya, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 2번. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 청소기 플러그를 꽂았어요? 1. 네, 뺐어요. 2. 네, 꽂았어요. 3. 아니요, 없어요. 4. 아니요, 길었어요. Arti listeningnya yang nomor 2 ya 여러분. 청소기 플러그를 꽂았어요. Apakah kamu telah mencolokkan steker mesin penyedot debunya ya 청소기 vacuum cleaner ya, apakah kamu telah mencolokkan peluk atau steker ini mesin penyedot debunya atau vacuum cleanernya. Jadi jawabannya nomor berapa ya 여러분? Jadi jawabannya adalah 네, 꽂았어요. Ya, saya telah mencolokkannya. 정답은 2번입니다. Selanjutnya nomor 3 ya 여러분. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 2 orang sedang berbicara tentang apa? Nomor 1, 청소 도구, peralatan kebersihan. Nomor 2, 청소 시간, jam kebersihan atau waktu bersih-bersih. Nomor 3, 청소 태도, sikap bersih-bersih ya, sikap waktu bersih-bersih atau tindakan waktu bersih-bersih. Lalu nomor 4, 청소 순서, urutan kebersihan ya, urutan bersih-bersih. Coba nomor 3 kita dengarkan listeningnya, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 3번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 객실에 올라가면 욕실부터 청소하면 되지요? 아니요. 창문을 열어 환기를 시키고 객실 청소부터 하세요. 욕실 청소는 마지막에 하세요. Arti listeningnya yang nomor 3 ya 여러분. 객실에 올라가면 jika pergi naik ke kamar tamu, 욕실부터 청소하면 되지요. Boleh jika melakukan bersih-bersih mulai dari kamar mandi kan? Seperti itu. 아니요, 창문을 열어 환기를 시키고. Jadi tidak. Lakukanlah pertukaran udara dengan membuka jendela, kemudian 객실 청소부터 하세요. Lakukanlah mulai dari bersih-bersih kamar tamunya terlebih dahulu. 욕실 청소는 jadi bersih-bersih kamar mandi, 마지막에 하세요. Lakukanlah yang terakhir kali. Seperti itu. Jadi kesimpulannya ini adalah 2 orang ini sedang berbicara tentang apa ya 여러분? Jawabannya adalah 청소 순서. Jadi urutan bersih-bersihnya. Jadi jawabannya adalah nomor 4.
정답은 4번입니다. Selanjutnya yang nomor 4 ya 여러분. 다음을 듣고 dengarkanlah berikut ini. Kemudian 이어지는 말로 가정 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling benar sebagai perkataan yang berkesinambungan atau sebagai kata yang berhubungan gitu ya. Nomor 1, 제가 도와줄게요. Saya akan membantu. Jadi saya akan membantumu. Nomor 2, 앞으로는 조심할게요. Kedepannya nanti saya akan berhati-hati. Nomor 3, 쓰레기통을 찾으세요. Carilah tong sampah. Nomor 4, 힘드니까 내일 하세요. Karena 힘들다 itu capek ya, karena capek lakukanlah besok, seperti itu. Jadi nomor 4 kita dengarkan listeningnya, lalu kita jawab jawabannya itu yang nomor berapa. 4번. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 곧 객실 점검인데 쓰레기통을 못 비웠어요. 1. 제가 도와줄게요. 2. 앞으로는 조심할게요. 3. 쓰레기통을 찾으세요. 4. 힘드니까 내일 하세요. Arti listeningnya yang nomor 4 ya 여러분. 곧 객실 점검인데 쓰레기통을 못 비웠어요. Jadi 곧 itu segera. Segera, aku segera akan memeriksa kamar tamunya. Akan tetapi 쓰레기통을 못 비웠어요. Saya belum mengosongkan tong sampahnya. Seperti itu ya. Jadi akan segera memeriksa kamar tamunya. Akan tetapi saya masih belum mengosongkan tempat sampahnya. Atau aku belum membuang sampahnya. Seperti itu ya. Jadi kalau ada orang ngomong seperti itu, jawabannya nomor berapa? Kalau nomor 3, 쓰레기통을 찾으세요. Carilah tong sampah. Padahal ini tadi kan sudah ada tong sampahnya ya. Maksudnya itu aku belum mengosongkan tong sampahnya. Jadi di tong sampahnya itu masih banyak sampahnya ya bun. Kalau dijawab nomor 3, carilah tong sampahnya. Ya jelas nggak masuk ya. Jadi jawabannya adalah nomor 1. 제가 도와줄게요. Saya akan membantumu. Ya, 정답은 1번. Selanjutnya yang nomor 5 ya 여러분. 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? Jadi hal yang sama dengan isi yang telah kalian dengarkan di antara berikut ini itu apa? Maksudnya yang opsi keberapa? Nomor 1, 여자는 카드 정리를 마쳤습니다. Wanita telah menyelesaikan membereskan troli. Nomor 2, 여자는 ujung 객실을 청소해야 됩니다. Wanita harus membersihkan kamar tamu lantai 5. Nomor 3, 여자는 남자에게 열쇠를 받았습니다. Wanita telah menerima kunci ya dari laki-laki. Jadi wanita telah menerima kunci dari laki-laki. Nomor 4, 여자는 유니폼으로 갈아입으려고 합니다. Wanita bermaksud atau berniat untuk mengganti pakaian dengan uniform, dengan seragam. Coba nomor 5 kita dengarkan listeningnya, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 5번. 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? 유니폼이 잘 어울리네요. 오늘이 청소하는 첫날이지요? 네. 그런데 제가 청소할 5층 객실 출입 열쇠는 누구에게서 받아요? 이따가 실장님이 주실 거예요. 그 전에 하우스키핑 카트 정리부터 하세요. Arti listeningnya yang nomor 5 ya 여러분. 유니폼이 잘 어울리네요. Uniform baju seragam. Baju seragamu
cocok dengan baik ya, maksudnya itu 잘 어울리다 itu adalah cocok dengan baik atau kita artikan itu serasi. Baju seragamu serasi ya. 오늘이 청소하는 전날이지요. Hari ini adalah hari pertama kali kamu melakukan kebersihan kan? 네, 그런데 제가 청소할 오정객실 조립 열쇠는 ya, akan tetapi kunci keluar masuk kamar tamu lantai 5 yang akan saya bersihkan 누구에게서 받아요? Itu mendapatkannya atau menerimanya itu dari siapa? 이따가 사장님이 주실 거예요. Nanti kemungkinan 사장님 ya, Pak Bos lah yang akan memberikannya. 그전에 sebelum itu housekeeping 카드 정리부터 하세요. Lakukanlah mulai dari membersihkan atau merapikan troli kebersihannya. Jadi nomor 5 ini kira-kira hal yang sama dengan isi yang telah kita dengarkan di antara berikut ini, itu yang opsi keberapa ya Rebun? Jadi jawabannya itu adalah nomor 2 ya 여러분. 여자는 오정객실을 청소해야 됩니다. Jadi wanita harus membersihkan kamar tamu lantai 5. Seperti itu. Oke ya Yarbun, kita sudah sampai di bab 51 ya Yarbun. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu di bab 52. Sampai di sini dulu akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.